Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, kali ini kita hari kedua yang ada di JCC. Nah, kita lagi ada event dan kita lagi ada tim Orduga Project, instalasi project untuk booth pop-up di brand kecantikan. Nah, brand kecantikannya itu apa? Nah, nanti kita lihat-lihat yuk booth yang Orduga Project bikin yang kolaborasi dengan brand kecantikan ini. Nah, kita lagi ada di Jakarta Beauty Female Daily. Nah, ini yang berada di JCC. Nah, ini hari kedua. Kalau misalnya kemarin kalian lihat video hari pertama, itu kita proses loading dan sampai ke lokasi. Terus kita udah fit out sampai kita udah mulai finishing hari ini. Dan udah selesai dan kita akan lihat hasil proyeknya dan kita akan review. Oke, jadi kalau misalnya tadi kita udah bahas beberapa proyek yang akan kita lihat. Nah, kita sambil jalan yuk ke lokasi proyek yang kita sudah buat. Nah, ini beberapa brand juga masih sedang instalasi proyeknya. Kalau misalnya kita lihat ini masih banyak banget finishing. Jadi ini hari kedua ini benar-benar hari yang harus kita ready untuk paginya buka gitu. Nah, ini kondisinya udah jam 1 malam dan masih banyak beberapa tenan yang finishing. Nah, sambil kita jalan nanti kita lihat yuk proyek yang kita lagi buat. Lagi jalan ke posisi tenan atau masih pop-up booth yang sedang kita buat. Nah, ini kita lihat banyak banget tenan-tenan lagi dibuat. Nah, ini beberapa ukurannya, ada yang 3x3, ada yang 4x5, ada yang 5x5, dan sampai 25 meter kali 10 meter. Banyak banget deh di sini. Jadi bervariasi gitu. Nah, oke, sekarang posisinya kita udah sampai di yang udah kita kerjain ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini bootnya ukurannya 3x3. Nah, di sini boot yang kita sudah buat semuanya kalau kita lihat dari beberapa tenan kan udah bervariasi ya ukurannya. Nah, kebetulan kita dapat project yang bener-bener kita dari gambar proses desain sampai ke pembuatan produksi ini semua dilakukan oleh tim Orduga Project. Jadi dari pembuatan desain sampai ke aplikasi gitu. Ini semua tim Orduga Project yang buat. Nah, kalau misalnya kalian penasaran proses pembuatannya seperti apa, kita kasih cuplikannya. Nah, kalian bisa lihat cuplikannya untuk di beberapa spot ini kayak gitu. Oke. Oke, nah kalau misalnya kalian tadi udah lihat cuplikan untuk produksinya seperti apa di workshop kita, sekarang kita bahas satu-satu yuk untuk masalah pembuatan booth instalasi ini. Dari pertama, untuk lantai, kalau misalnya kita lihat, ini kan semua kelihatannya pakai keramik gitu nih. Di sini kayak pakai keramik, di sini kayak pakai keramik seperti itu. Nah, padahal kalau di sini ini kita pakai material printing. Nah, di sini kita pakai fleksi China dan di sini kita pakai fleksi Korea. Nah, bedanya apa sih fleksi China dan fleksi Korea? Nah, biasanya perbedaannya adalah satu, kerapatan bahan sampai ketebalan bahan. Yang bagus mana? Yang bagus sebenarnya fleksi Korea. Ada lagi yang lebih bagus fleksi Jerman. Nah, tergantung dari budget klien yang dimiliki. Nah, kenapa sih kita nggak pakai keramik beneran? Kenapa kita pakai media printing? Nah, bedanya kalau misalnya kita di proyek-proyek kita kayak di rumah, interior, sama di event seperti ini atau enggak produk campaign lainnya. Nah, ini yang membedakan adalah karena ini kan nggak long term. Karena ini acara cuman sampai paling lama paling 1 minggu dan di sini paling cuma ada 4 hari. Nah, jadi untuk meminimize budget juga, jadi kalau misalnya di event-event seperti ini yang kita kejar adalah visualnya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat nih hasil
3D yang kita udah buat. Akan seperti ini, dan ini hasilnya. Oke, nah jadi kita ulas satu-satu. Jadi dari nah untuk luasannya itu 3 kali 3. Nah 3 kali 3 tadinya kita dapatnya luasannya kotak aja. Nah kita bikin partisinya. Partisinya ini semua kita buatnya dari kayu. Kanan kiri, depan belakang ini semuanya kita buatnya dari kayu, dan finishingnya di sini kita pakainya cat gitu, cat dinding. Terus habis itu kita di sini banyak banget yang kita buat aksen. Contoh seperti ini. Nah, desainnya ini juga kita provide semua dari tim Orduga Project, dan ini untuk desainnya seperti kayak lollipop gitu, padahal ini untuk media display produk yang akan mereka jual. Nah, di sini ini pembuatannya semua pakai material kayu semua. Nah, dengan finishingnya apa? Finishingnya duko. Tapi yang membedakan dukonya, yang biasanya kalau duko itu pakai NC atau PU atau pakai cat mobil lah kalau yang kalian tahu, ini kita pakai cat tembok. Tapi kita spray seperti duko seperti biasa. Karena untuk apa? Balik lagi, based on budget untuk masalah event atau booth seperti itu. Nah, jadi di sini udah kita klasifikasikan nih medianya. Jadi kategori A, kategori B, kategori C, karena based on kebutuhan dari klien kita juga harus memahami beberapa produk knowledge-nya. Jadi kita turunannya adalah kita buatin satu masing-masing media untuk mepresentatifkan produknya mereka seperti itu. Nah, balik lagi di sini. Di sini ada image. Ini image brand ambassador mereka. Nah, ini kita juga buat di sini sebagai visual untuk mepresentatifkan untuk masalah brandnya dan produknya seperti itu. Nah, ini juga kita buatnya dari MDF. Kita buatnya dari MDF dan kita finishing dengan menggunakan stiker. Nah, terus di sini ini kita buat ada kasir. Kasirnya di sini memang ukurannya tidak pada umumnya karena kita menyesuaikan dengan luas area yang ada di sini. Nah, ini kasirnya ini sekaligus untuk jadi storage. Kalau kita lihat di sini, nah di bawahnya ini ada storage nih untuk menyimpan beberapa produk jualannya mereka, atau enggak beberapa barang-barang atau enggak administrasi lainnya bisa ditaruh di dalam storage ini. Nah, bedanya apa sih yang kita buat di sini? Kenapa sih kosong aja? Nah, kalau misalnya di event atau enggak di beberapa acara lainnya itu enggak semerta-merta itu brand hanya menjual suatu produknya, tapi brand juga suka kayak misalnya branding atau menjalankan campaign kayak gitu-gitu. Nah, di sini nggak semerta-merta dia untuk penjualan aja, tapi di sini juga akan ada instalasi untuk interaksi untuk customer juga. Contoh di sini kita udah buatin interaksi untuk photo booth installation. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, di sini nanti ada balon-balon nih. Jadi seolah-olah kayak misalnya nanti customer itu kayak mandi bola gitu di sini. Terus di sini juga ada beberapa produk-produk contohnya mereka yang kita bikinnya sengaja big size untuk nunjukin packagingnya mereka proper loh kayak gitu. Nah, di sini area photo booth installation-nya, dan di sini kita buatnya sini semua sama nih. Ini pakai kayu semua, nanti kita isiin bola. Terus di sini juga kayak ada panel yang kita bikin round. Terus kita buat di sini semua signage-nya kita buat dari plat kayak gitu, bukan dari kayu, tapi ini kita buatnya dari plat. Nah, di sini juga ada lampu pendant light-nya juga yang untuk buat nerangin aksen di sini. Nah, terus untuk ini, nah ini kita buatnya dari apa sih? Nah, banyak banget mungkin kalian yang bertanya-tanya gitu, kayak banyak produk kayak botol tiba-tiba jadi besar kayak gitu. Nah, ini kita buatnya biasanya dari fiber. Nah, ini semua kita cetak dari fiber nih. Nah, ini kita cetak dari fiber, dan ini tinggal finishingnya kita duko. Nah, kita benar-benar miripin kayak packaging aslinya mereka seperti itu, untuk memvisualisasikan atau mempromosikan untuk packaging sampai kegunaan produk mereka tuh seperti apa kayak gitu. Nah, terakhir ini ada signage gitu. Signage-nya pattern itu. Nah, untuk ini signage-nya itu
kita buat dari neon sign. Kalau misalnya kalian tahu ini neon sign mungkin udah banyak banget di pasaran. Nah, ini juga kita custom neon sign-nya. Terus sampai semua instalasi di booth ini kita mengerjakannya kurang lebih di workshop kita itu 4 hari, dan untuk instalasi di sini itu kurang lebih 2 hari. Nah, jadi di sini kita udah lihat semua ya, dan kita kayak misalnya di sini di atas ini kita juga buat kayak round plafonnya gitu untuk menyembunyikan instalasi-instalasi listrik yang ada di atas-atas sini nih. Kayak gitu. Jadi kita dari secara visualnya juga kita buat round, secara konsepnya di sini juga banyak round. Jadi biar konsepnya juga match seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti pengen banyak tahu untuk masalah apa aja sih yang biasanya di Orduga Project kerjain. Nah, jadi biasanya Orduga Project itu nggak cuman kayak residensial atau nggak renovasi rumah, bangun kos-kosan, atau enggak biasanya kalau kalian lihat bikin interior atau furniture. Nah, Orduga Project juga bisa mengerjain kayak misalnya booth-booth seperti ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya mengenai gimana sih proses pembuatan boothnya, sampai berapa sih budgetnya, kalian bisa tanya di link deskripsi. Di situ ada WA bisnis, dan kalian boleh isi kolom komentar di YouTube channel gue ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian juga mau tanya di Instagram juga boleh, kayak gitu. Jadi gitu aja kalau misalnya yang bisa kalian simak dari video awal kita datang sampai udah instalasi dan lihat proses produksinya. Jadi gitu aja yang bisa gue sampaikan, yang gue bisa kasih lihat hasil instalasi booth Orduga Project. Jadi di JCC di acara Jakarta Beauty, dan ini kita berkolaborasi dengan brand kecantikan. Begitu aja project yang bisa kita share kali ini. Semoga bermanfaat kalian dan semoga bisa jadi inspirasi juga buat kalian, kayak gitu. Bye bye.